Summa Summa hadhihi sifatu la budda wa takuna ma'lumatan lan takuna maqsudatan. Summa la yadulu huduruha fi nafsi fi lahdatin wahidatin. Kemudian sifat-sifat ini itu apa? Usolli fardhu dhuhri misalnya. Itu harus jelas apakah duhur, apakah asar, apakah maghrib. Harus jelas. Usolli, nawaitu usolli, harus jelas. Dan harus diniatkan semua, apakah duhur dan fardhon usolli itu harus diniatkan. Dan tiga, ya kalau tidak jadi makmum, tiga niat, tiga yang disinggung di dalam niat itu tidak lama sebenarnya. La yadulu duruha, tidak harus lama di otak, di hati. Fi lahdatin, hanya beberapa detik, 1 detik bisa. Wa innama yadullu nadhur al-fadhid dalati 'alaiha imma talaffuzan bil lisani wa inna tafakkuran bil qalbi. Bisa lama itu usolli fardhu dhuhr itu bisa jadi lama ialah menyusunnya usolli apalagi dengan makhraj-makhrajnya. Itu yang membuat lama. Di lidah yang buat lama itu. Atau tafakkuran bil qalbi, atau menghayalkan, mengkonsentrasikan di hati, itu yang membuat lama. Faman lam yafham niyat as-salati ala wajhil wajhi, karena udah memaham an-niyata. Falaysa bihi illa laqad du'ita ila an tusalliya fi waqtin wa jabta wa qumta. Jadi orang yang tidak mengerti niat sholat dengan cara seperti yang saya uraikan ini, kata Imam Ghazali, maka berarti dia tidak paham, tidak ngerti apa itu niat. Kenapa? Karena falaisa fihi, di dalam madhkur ya minan niat, di niat sholat itu tidak ada lain kecuali hanya Anda diperintah, diperintah untuk sholat di waktu tertentu, kemudian Anda penuhi perintah itu dan kamu berdiri, sudah itu. Kenapa kok lama-lama sampai usolli fardhu? Kok bisa lama seperti itu? Apanya yang membuat lama? Fal waswas itu mahdu jahlin. Fa inna hadhil qusuda wa hadhil uluma tajtami'u bin nafsi fi lahdatin wahidatin la takunu mufassaratal ahadi bi dhihni bihaitsu tudali wa nafsu wa tata'ammaluha. Jadi waswas itu adalah murni kebodohan, murni karena bodoh yang murni. Sebab apa? Sebab niat-niat ini usolli fardhul maghribi misalnya 3 atau makmuman kalau bermakmum. Ya, wahadil ulumul yang pengetahuan ini. Apa itu usolli? Usolli itu adalah niat. Fardhu adalah nyinggung wajibnya. Maghrib itu nyinggung nama sholatnya. Itu bisa ngumpul di hati dalam 1 detik. 1 detik sudah bisa itu, langsung Allahu Akbar sudah jadi sholatnya, takbirnya sudah jadi. Dan 3 niat itu kalau sholat sendiriannya itu tidak dirinci persatunya di hati, sehingga 3 itu diketahui, dipelajari oleh hati, tidak direnungkan oleh hati, tidak. Wa furqa baina huduri syai'i fi nafsi wa baina tafsilihi bil fikri. Beda antara sesuatu ada di dalam hati dengan merinci sesuatu tersebut dengan pikiran, beda. Merinci itu yang biasa lama yang menyebabkan waswas itu. Tapi ada di hati itu namanya niat. Kalau dirinci dengan dipikir-pikir itu tafsil namanya. Itu beda. Jangan gunakan yang kedua, jangan yang tafsil. Bisa waswas kalau tafsil.
Wal huduru mudadun lil uzubi wal ghaflati wa illam yakun mufassalan. Hudur itu hadir, ya ada di hati. Itu lawannya uzub, tidak ada. Berarti pikirannya pikiran di pasar, pikiran di Facebook misalnya. Itu beda, itu lawan dari adalah hudur, hadir. Lawan daripada lalai. Walaupun tidak dirinci, walaupun tidak diurai sholatnya itu ada berapa rakaat, apakah 3 rakaat, apakah 4 rakaat, walaupun tidak dirinci, yang penting hadir, ada di hati bahwa saya ini sedang sholat, sudah cukup. Fa inna man alima al-hadis masalan fa ya'lamuhu bil min wahidin fi halatin wahidatin wa hadzal ilmu yatadammanu uluman hiya hadiratun wa illam takun mufassalatan. Kenapa sangat sederhana hadirnya niat dalam hati itu sangat mudah, sebab orang yang tahu apa itu hadis itu sebaliknya qadim itu adalah yang tidak berawal, kalau hadis yang ada awalnya. Orang yang tahu sesuatu yang baru itu, misalnya dia tahu apa itu barang yang baru, pasti tahunya dengan satu pengetahuan di dalam keadaan dalam keadaan yang satu di awal dia tahu itu. Sebab pengetahuan apa yang dia makan sesuatu yang baru itu mengandung beberapa pengetahuan, memunculkan beberapa pengetahuan disebabkan dia tahu apa itu sesuatu yang baru, maka akan muncul cabang-cabangnya. Yang tahu-tahu yang macam-macam itu ada di hatinya, walaupun tidak dirinci oleh pikirannya, tetapi kalau ditanyakan dia pasti tahu. Fa inna man alimal hadisah faqad alimal mawjuda wal ma'duma wa taqadduma wa ta'akhkhara wa zamana wa anna taqadduma lil adam wa anna ta'akhkhara lil wujudi. Kenapa tahu sesuatu yang baru pasti tahu macam-macam? Ya, sebab orang yang tahu apa itu barang yang baru, berarti orang itu pasti tahu apa yang tidak ada, apa yang tidak ada, dan dia tahu mana yang mendahului, mana yang membelakangi. Apa itu zaman dia tahu, dan yang mendahului itu adalah ketiadaannya. Sebab satu yang baru itu diawali dengan tidak ada, berarti dia taqaddum itu tahu, dan ta'akhur belakangan itu adalah wujudnya barang yang baru itu. Setelah tidak ada baru ada, berarti adanya itu setelah ketiadaan. Wahadzil ulumu muntawiyatun tahtal ilmi bil hadisi bidalili anna al-alima bil hadisi idza lam ya'lam ghairahu law qila lahu hal alim tataqaddum faqat aw ta'akhkhar faqat awil adama aw taqaddum al adami atau ta'akhkhar al wujudi aw az-zaman al munqasim ila al mutaqaddim min al-akhir faqala ma araftuhu qad kana kadiban wa kana qawluhu munaqidan li qawlihi inni a'lamul haditsah. Jadi pengetahuan ini, kalau sesuatu yang baru berarti diawali dengan tiadaan. Jadi adanya sesuatu yang baru itu setelah ta'akhur, belakangan setelah tiada, atau berarti bahwa ada zaman, bahwa barang baru pasti bersamaan dengan zaman. Nah, pengetahuan itu terkandung muntawiyat, terkandung di dalam pengetahuan apa itu barang baru. Barang baru tahu, berarti macam-macam yang berkaitan dengan barang baru pasti dia tahu. Buktinya, dalilnya apa? Buktinya ialah orang yang tahu apa itu barang yang baru,
Ketika dia tidak tahu yang lain-lainnya, seandainya dia ditanyakan begini, Pak, kamu tahu nggak apa itu taqaddum? Apa itu taqaddum saja? Atau apa itu ta'akhur belakangnya? Apa itu tidak ada? Apa itu ketiadaan mendahulinya ketiadaan? Atau membelakanginya keberadaan atau zaman yang terbagi kepada zaman dulu dengan zamannya akhir. Ternyata dia jawabnya, saya tidak tahu itu apa itu. Saya tidak tahu, saya menerangkan itu. Maka orang itu bohong. Maka dia orang itu pasti berbohong. Sebab dia tanyakan apa itu hadis. Saya tahu hadis. Apa hadis? Sesuatu yang diawali dengan ketiadaan. Orang yang ngomong begitu ya pasti tahu apa itu taqaddum, apa itu ta'akhur. Jadi dia ngomong saya tahu sesuatu yang baru, itu bertentangan, kontradiksi dengan jawaban dia ngomong saya tidak tahu itu taqaddum, itu ta'akhur, itu zaman, tidak tahu. Itu ya kontradiksi, bilangnya tahu apa barang yang baru. Setelah diurus apa itu taqaddum padahal kaitannya dengan hadis juga, apa itu ta'akhur, apa itu zaman, dia bilang tidak tahu. Itu kontradiksi. Aman jahila bihadil ulumi, aman jahila bihadil ulumi, bihadil taqiqati yasurul waswasu, fa innal muwaswisa yukallifu nafsu ayahdura fi qalbihi ad-dhuhriyata wal adaiyata wal fardiyata fi halatin wahidatin mufassaratan bi alfadhiha wa huwa idari wa dzalika muhalun. Karena sesuatu problem yang rumit seperti ini dia bodoh, karena bodoh tentang yang ini, maka muncullah rasa waswas, rasa tidak puas. Sebab orang waswas, orang yang tidak puas ketika niat itu memaksakan dirinya agar di dalam hatinya itu ada bayangan ini, surat ini saya ini zuhur, surat saya ini adalah adaan, saya ini adalah fardu, sekaligus mau terbayang di hatinya sekaligus dalam setengah detik secara terperinci dengan kata-katanya, 3 itu atau 4 itu ya. Kemudian dia sambil membayangkan itu kata-kata itu mustahil kalau kata-katanya itu mustahil dibayangkan secara rinci. Walau kala nafsahu dzalika fil qiyami lajil alimi la ta'azzur alaihi. Seandainya dia paksakan hatinya untuk membayangkan niatan-niatan berdiri karena ada kiainya yang datang berkunjung ke rumahnya, ia kesulitan juga sambil membayangkan secara terperinci bahwa sholat itu adalah takbir, fatihah, ruku, i'tidal dan seterusnya. Fardhon ini begini, zuhur itu ya sebelum sholat asar. Dibayangkan gak bisa dalam satu detik. Itu detik ya di Allahu Akbar harus ada semua. Itu mustahil, gak bisa itu. Fabihadzal ulumi Allah alam.